konservasi. Kriteria umum penetapan kawasan konservasi. Kriteria dalam memilih calon lokasi konservasi yaitu pertama, kriteria ekologi, kedua, kriteria sosial, ketiga, kriteria ekonomi, keempat, kriteria regional, dan yang kelima yaitu kriteria pragmatik. Penetapan kawasan konservasi. Fungsi penetapan kawasan konservasi yang pertama yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan, kedua, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan yang ketiga yaitu pemanfaatan secara lestari sumber daya alam, hayati, dan ekosistemnya. Pendekatan penetapan kawasan konservasi. Yang pertama, pendekatan administrasi dan hukum, kedua, pendekatan fisik, ketiga, pendekatan ekologi, keempat, pendekatan sosial budaya, kelima, pendekatan ekonomi, dan yang keenam yaitu pendekatan kelembagaan. Tahapan perencanaan kawasan konservasi. Yang pertama, identifikasi isu, kedua, pengumpulan dan pengolahan data, ketiga, penyusunan profil kawasan konservasi, yang keempat, penyusunan rencana strategis calon kawasan konservasi, yang kelima yaitu penyusunan rencana zonasi calon kawasan konservasi, yang keenam, penyusunan rencana pengelolaan calon kawasan konservasi, dan yang ketujuh yaitu penyusunan rencana aksi calon kawasan konservasi. Selanjutnya yaitu pertemuan ke-10 mengenai materi pengelolaan kawasan lindung. Pengertian kawasan lindung. Kawasan lindung ini merupakan serangkaian proses kegiatan mulai dari perencanaan, penataan, pengaturan, pengawasan, dan evaluasi terhadap kawasan lindung agar tujuan penetapan kawasan lindung dapat diwujudkan. Dilihat dari fungsinya, pemerintah membagi kawasan lindung menjadi 4 jenis kawasan lindung, yaitu pertama, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan di bawahannya, kedua, kawasan perlindungan setempat, ketiga, kawasan suaka alam dan cagar budaya, dan yang keempat yaitu kawasan rawan bencana alam. Pengelolaan kawasan lindung. Yang pertama yaitu ruang. Ruang ini merupakan sumber daya bagi kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan yang mengandung fungsi pelestarian lingkungan hidup. Kedua, yaitu ruang kondisinya semakin terbatas. Ketiga, perlu ada kebijaksanaan pengembangan pola tata ruang, salah satunya dengan menetapkan kawasan lindung. Lanjut daripada itu, yaitu pertemuan ke-11 mengenai materi pembangunan berkelanjutan. 1. Lingkungan hidup atau environment adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup yang lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, prinsip pengelolaan lingkungan adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Prinsip pembangunan berkelanjutan. Pada konsep pembangunan berkelanjutan atau development terdapat beberapa prinsip penting, yaitu yang pertama, pembangunan harus memenuhi kebutuhan masa kini. Kedua, pembangunan harus tetap memperhatikan ekosistem. Ketiga, setiap kegiatan pembangunan harus selalu mewujudkan kepentingan kelompok atau masyarakat lain. Dan yang keempat, yaitu pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek. Aktivitas pembangunan berdampak terhadap keseimbangan ekosistem, berupa rusaknya berbagai sistem pendukung peri kehidupan vital bagi manusia, baik biofisik maupun sosial budaya. Instabilitas ekosistem akibat degradasi dari pencemaran lingkungan, konflik sosial akibat alih fungsi lahan yang tidak terarah, berbagai kesenjangan kelembagaan pembangunan di bidang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Upaya-upaya penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual melalui pengawasan dan penerapan sanksi administratif, kepidanaan, dan keperdataan. Selanjutnya, pertemuan ke-12 mengenai materi dampak pembangunan. Dampak pembangunan dibagi menjadi
4 bagian. Yang pertama, perubahan iklim, kedua, pencemaran, ketiga, disaster atau bencana, dan yang keempat yaitu konflik sosial. Dampak perubahan iklim. Yang pertama itu perubahan pola curah hujan, kedua, peningkatan muka air laut, ketiga, kepunahan spesies, keempat, suhu tinggi, dan yang kelima yaitu es kutub menyusut. Dampak pencemaran. Yang pertama yaitu dampak bagi kesehatan, kedua, dampak pada ekosistem, dan yang ketiga, dampak pada pertanian. Dampak disaster atau bencana. Yang pertama yaitu dampak terhadap lingkungan, kedua, dampak terhadap infrastruktur, ketiga, dampak terhadap kehidupan, dan yang keempat yaitu dampak terhadap perekonomian. Dampak konflik sosial. Yang pertama, keretakan hubungan antar kelompok, kedua, perubahan kepribadian pada individu-individu, yang ketiga yaitu kerusakan harta benda dan jatuhnya korban jiwa, dan yang keempat terjadi dominasi dan penaklukan. Dan materi yang terakhir yaitu pertemuan 14 dan 15 mengenai materi pengaruh lingkungan terhadap kesehatan. Kesehatan lingkungan merujuk pada karakteristik kondisi lingkungan yang dapat mengganggu kesehatan, terutama aspek gaya hidup yang terdiri dari miras, rokok, narkoba, makanan berlemak, dan sebagainya. Kedua yaitu bahan toksis yang terdiri dari mikroorganisme, patogen, logam berat, B3, dan sebagainya. Ketiga yaitu bahaya fisik yang terdiri dari kebisingan, sinar ultraviolet, debu di udara, dan yang keempat yaitu keadaan lainnya yang terdiri dari kondisi tropis, adat kebiasaan yang tidak sejalan dengan konsep kesehatan, dan lain-lain. Pengertian kesehatan lingkungan. Yang pertama yaitu Kesling, mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. Sedangkan menurut WHO, di sini dia menjelaskan bahwa Kesling adalah ilmu dan keterampilan yang memusatkan perhatian pada usaha pengendalian faktor fisik di lingkungan manusia yang diperkirakan merugikan perkembangan fisik. Tanda-tanda sakit menurut Cecil Hellman. Yang pertama, terjadinya perubahan pada tampilan tubuh seperti jadi kurus, perubahan warna kulit, rambut rontok. Kedua, perubahan fungsi tubuh seperti frekuensi berkemih, menstruasi yang banyak, irama jantung yang tidak. Perubahan fungsi tubuh seperti frekuensi berkemih, menstruasi yang banyak, irama jantung yang tidak biasa. Ketiga, pengeluaran sesuatu dari tubuh yang tidak biasa seperti darah dalam urin, dahak, buang air besar. Dan yang keempat, yaitu perubahan fungsi anggota tubuh atau kaku. Kelima, perubahan panca indera yang terdiri dari kurang pendengaran, penglihatan, mati rasa. Yang keenam, yaitu simptom fisik berupa ketidaknyamanan seperti rasa sakit, sakit kepala, sakit perut, demam, menggigil. Ketujuh, perubahan emosi seperti gelisah, depresi, rasa takut yang sangat berat. Dan yang kedelapan, yaitu perubahan perilaku dalam hubungan dengan orang lain, ada masalah keluarga atau pekerjaan.